Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi bersama Bapak dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Semoga kita dan keluarga semuanya dilindungi oleh Allah SWT, sehingga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu di sekolah seperti biasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini, mencari ilmu, semoga Allah berikan kemudahan, dan ilmu yang nanti akan disampaikan bisa menjadi bekal kalian di masa yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, kemarin di pembelajaran 1 dan 2 kita sudah belajar tentang organ gerak hewan ya. Organ gerak hewan itu ada 2 anak-anak, organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif itu adalah organ gerak otot ya, yang dinamakan dengan otot ya. Otot itu aktif. Kenapa aktif? Karena otot itu dapat bergerak sendiri dengan senyawa-senyawa yang ada. Nah, organ gerak yang pasif adalah tulang, karena tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya otot. Jadi jika tulang dan otot sama-sama bergerak, maka dia akan menjadi sistem gerak ya. Jadi sistem gerak hewan seperti itu anak-anak. Nah, masih dengan Pak Rudi anak-anak. Jadi Pak Rudi ini memelihara kelinci dengan kandangnya yang berada di belakang rumahnya ya. Ada beberapa bagian dari kelinci itu yang memang dapat dimanfaatkan ya. Ya anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita buka dulu buku kalian. Kita buka buku sama-sama di halaman 20. Hari ini Bapak akan mengajarkan tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 ya. Masih tentang organ gerak ya. Jadi diharapkan ketika nanti kamu belajar ini, kalian dapat mengetahui ya tentang sistem organ gerak dan fungsi-fungsi dari kelinci tersebut. Kemudian kalian juga diharapkan dapat mengetahui pengamalan sila-sila ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga dapat membuat peta ya atau denah dari rumah ya di sekitar rumah kalian. Baik anak-anak, kita mulai saja. Kita buka halaman 20. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur. Tanaman buah akan cepat berbuah, tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang Pak, tanya Edo penasaran. Ya tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya anak-anak, tentunya kita semua sudah tahu tentang Pancasila ya anak-anak ya. Pancasila itu diambil dari bahasa Sanskerta, diambil 2 suku kata, yaitu panca dan sila. Panca adalah 5, sila ada prinsip. Jadi itu adalah prinsip dasar dari bangsa Indonesia. Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Bung Karno pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Di situ Pancasila disepakati bahwa akan digunakan sebagai pedoman dasar negara ini, pondasinya.
Jadi sumber dari segala hukum itu kembali kepada Pancasila. Baik, masih hafal ya Pancasila ya? Ya, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, namanya Pancasila itu di setiap bunyi Pancasila, sila pertama sampai sila kelima itu terdapat pengamalan ke dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti dia hubungannya antara manusia dengan Tuhan, yaitu ibadah, kemudian toleransi, tidak beda-bedakan agama, seperti itu ya. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita sama-sama baca di halaman 21. Coba kalian buka halaman 21. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan mencapai semua itu ya. Jadi 1, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ kita lihat ada beberapa gambar ya anak-anak ya. Ada orang Islam yang sedang sholat, kemudian ada orang Kristen ya dan Katolik nih yang sedang berdoa dan menuju ke gereja. Ada orang Hindu yang sedang di pura, ada orang Buddha yang sedang beribadah, dan ada juga orang sini, ada orang Konghucu. Jadi ada 6 agama di negara kita anak-anak. Ada 6 agama di Indonesia yang disahkan oleh kementerian dan pemerintahan ya, kemudian apa aja yang nama agama itu adalah agama Islam, kemudian Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari ke-6 agama itu jika tidak disatukan oleh Pancasila, maka mustahil terciptanya perdamaian anak-anak. Pasti di antara kita akan terjadi pertumpahan darah gitu. Ya, seperti itu karena berbeda. Tapi dengan adanya Pancasila, kita dipersatukan menjadi sebuah negara Indonesia, negara pluralisme, negara yang penuh dengan perbedaan namun tetap bersatu ya. Baik anak-anak, Pancasila itu ada lambang-lambangnya ya, 5 lambang, mulai dari bintang, kemudian ada rantai, ada pohon beringin, kemudian ada pala banteng, dan ada kapas dan padi. Itu terletak di dada dari burung Garuda ya. Burung Garuda itu adalah hewan mitologi dari bangsa Indonesia yang dijadikan dasar negara. Burung Garuda itu sendiri memegang selai kain dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu jua, seperti itu. Jadi apapun agamanya, apapun sukunya, bahasanya, selama dia masih Indonesia, maka dia adalah saudara kita setanah air ya anak-anak ya. Baik, kembali ke materi. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Seperti itu ya. Jadi itulah nilai-nilainya yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa ya, sebagai nilai, dan kalian bisa kembangkan sendiri. Jadi saling menghargai, menghormati, bekerja sama antar pemeluk agama yang lain, kemudian juga bisa untuk memberikan kesempatan ibadah bagi teman kita yang beragama berbeda ya. Jadi silakan saja ya. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil beradab. Nah, ada gambar Lani sedang memberikan sedekah kepada seorang kakek tua. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia,
sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Jadi ini yang Bapak tandai biru nih ya, Bapak tandai biru dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Lihat tuh ya. Seperti itu nih, ini sila kedua. Kemudian sila ketiga, bunyinya adalah persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, dari dalam kehidupan sehari-hari ini nih anak-anak nih, mulai dari dengan ya sampai ke sini. Jadi dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan bangsa yang berbineka tunggal ika, itu adalah nilai-nilai Pancasila sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama, penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nah, jadi seperti itu ya kalau ya. Kita harus dapat mengontrol diri kita agar tidak ego, agar tidak mementingkan kepentingan pribadi. Jadi yang dimaksud dengan sila keempat ini nilainya adalah mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian juga tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Itulah Indonesia. Dengan pemilu, kita memilih presiden dengan cara musyawarah, itu dengan pengambilan suara. Ketua kelas pun sama ya. Bahkan hal-hal kecil, misalnya tujuan piknik di lingkungan keluarga kalian, kita mau piknik kemana, maka ada musyawarah juga. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Yang terakhir yang kelima adalah nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Seperti itu ya, itu penjelasannya. Baik, kita lanjut di halaman 24. Anak-anak nih di halaman 24 yang ayo menulis nih ya. Ayo menulis, tuliskan sikap-sikap dan kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai terkandung dalam sila Pancasila. Tadi kita sudah belajar ya. Kalian tentunya bisa ya. Silahkan nanti ini yang di bawah ya, yang di halaman 24 kemudian sampai 25 kalian kerjakan. Jadi misalnya ini lambang apa nih, bintang nih. Lambang bintang itu adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sikapnya apa aja? Saling menghargai, toleransi dalam beribadah ya, memberikan kesempatan orang lain beribadah dan lain sebagainya. Yang kedua, kemanusiaan dan adil beradab apa? Nah, tadi ada yang Bapak jelaskan, tadi ada isinya di situ ya. Jadi kerjakan 1 2 3 4 5 soal ya. Nah, anak-anak sekarang kita coba jawab bareng yang checklist nih. Diskusikan dengan teman sebangku mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kita diskusikan ya. Kita coba diskusikan. Kita centang sesuai dengan kolom mana. Gotong royong mana kolomnya? Ya, mencerminkan sila ke-3, Persatuan Indonesia. Kemudian rajin beribadah, sila keberapa? Ya, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. 3, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab, sila keberapa? Keempat. Ini keempat ya, sila keempat. Kemudian yang keempat, tidak beda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, ini sila keberapa nih? Ayo. Ya, sila ke-5, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Kemudian terakhir yang kelima, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Sila keberapa?
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu bagian dari adabnya, seperti itu ya. Jadi tugas kalian hanya ini nih. Tugas kalian hanya ini. Ya, hanya yang ini. Nilai-nilai Pak yang terkandung dalam sila Pancasila ada 5 ya. Silakan kerjakan di buku tematik, digambar menggunakan pensil, lalu kirim ke Bapak lewat WA pribadi. Nah, selanjutnya anak-anak kita buka halaman 27. Ya, halaman 27 itu ada peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah negara Indonesia yang terdiri dari lebih banyaknya laut daripada daratan. Makanya negara Indonesia dikenal juga sebagai negara maritim, seperti itu anak-anak ya. Nah, inilah dari Sabang sampai Merauke. Kemudian tugas selanjutnya adalah halaman 28, tugas keterampilan kalian. Kalian buatlah di sini ya. Tadi kan kita sudah mengetahui peta Indonesia ya. Sekarang untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT, RW atau masyarakat wilayah tempat tinggalmu. Adapun yang harus kamu tampilkan dalam peta adalah sebagai berikut. Jadi kita bikin peta. Kalian gak perlu tanya RT, RW. Silakan koordinasi dengan ayah kalian atau ibu kalian ya, belajar. Kita bikin wilayah peta, seperti apa peta tempat tinggalnya, tempat tinggal kalian, seperti itu. Nanti akan Bapak contohkan ya. Ya, ini contohnya tempat tinggal. Misalnya di sini ada rumah. Nah, rumah kita nih ya. Ini rumah kita. Ya, rumah kita. Kemudian di samping sini ya, samping sini. Nah, rumah kita berhadap, belokan samping sini misalnya ada lagi rumah teman kita siapa. Kemudian di sini ada musola misalnya, ada musola ya. Kemudian di sini ini ada rumah sakit atau sekolah, kita tanda sila sakit dan lain sebagainya. Nah, jadi bikinnya seperti ini anak-anak ya. Tempat tinggal kalian, letak tempat tinggal kalian, RT kalian ya. Kalian bikin ini jalan apa namanya, misal jalan Tawang Mangu misalnya ya. Nah, seperti itu. Kalian jalan A depan rumahnya, paham ya? Ya, itu adalah membuat denah. Jadi itu saja tugas dari Bapak. Untuk pertanyaan kalian bisa sampaikan melalui WA pribadi ya. Mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Yang pertama, kita belajar tentang kelinci ya. Kelinci ternyata selain dia bergerak dengan organ gerak pasif yaitu tulang dan organ gerak aktif itu otot, dia juga berguna ya. Berguna misalnya air seninya bisa digunakan untuk memupuk tanaman, seperti itu. Ketika tanaman dipupuk, maka tanaman menjadi sehat dan cepat berbuah, berbunga dan lain sebagainya ya, subur. Kemudian tadi juga kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai dalam kehidupan sehari-harinya misalnya apa? Beribadah. Kemudian apa selain beribadah? Memberikan kesempatan orang lain beribadah juga, toleransi dan lain sebagainya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa? Menolong orang yang sakit, memberikan sedekah kepada orang miskin dan lain sebagainya, seperti itu ya. Kita juga sudah belajar. Kemudian tugasnya tadi juga Bapak juga sudah memberitahu kalian bagaimana cara membuat peta wilayah tempat tinggalmu. Jadi bikinlah peta wilayah tempat tinggalmu untuk sebagai nilai keterampilan ya dari pelajaran kita di tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Jadi itu saja yang Bapak sampaikan. Tugasnya hari ini ada 2. Yang pertama adalah tugas tentang ini ya, sikap yang sesuai di halaman 24 sampai 25. Kemudian tugas keduanya adalah halaman 28 yaitu tentang peta wilayah tempat tinggalku. Sekian dari Bapak. Tetap di rumah ya, belajar dari rumah, beribadah di rumah ya. Jangan kemana-mana, jaga kesehatan, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, selalu gunakan masker jika terpaksa keluar dan jaga jarak ya anak-anakku sekalian. Sekian dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.